walaupun sekarang sebetulnya tidak dihapus, tetapi debat cawapresnya digabung dengan atau ditemani oleh capres. Nah, persoalannya kemudian bagaimana cawapres bisa menunjukkan dirinya sebagai orang yang capable, sebagai orang yang paham dengan visi misi dari pasangan tersebut, dan bagaimana dia kemudian bisa menjelaskan kepada publik bahwa dia adalah orang yang mampu mendampingi calon presiden. Tetapi sebagai penyelenggara pemilu tentunya KPU harus bekerja secara independen dan profesional. Tapi KPU periode ini menurunkan jumlah 30% perempuan itu dengan di bawah. Dari garis bawah 30% gitu, desimalnya dari garis bawah, dan kemudian tidak memberikan sanksi kepada partai-partai politik yang tidak mengikuti aturan itu. Yang menyampaikan bahwa bekerja harus profesional, taat azas, dan tidak berpihak kepada kelompok manapun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi bertemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, kali ini, dalam episode kali ini kami memilih isu terkait pemberitaan yang lagi ramai di media massa dalam beberapa hari terakhir, yakni di mana KPU menghapuskan dalam tanda kutip debat cawapres pada pemilu Pilpres yang akan datang. Nah, terkait isu tersebut, kali ini kami coba menghadirkan narasumber kompeten, yakni mantan komisioner KPU periode 2017-2022. Beliau adalah Abang Da Ilham Saputra, kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana Bang? Lagi sibuk apa nih? Saya saat ini ya ini aja, menjadi pengamat pemilu saja. Pengamat pemilu ya? Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus dikritisi oleh siapapun agar pemilunya berlangsung dengan baik. Abang 2017-2022 ya kemarin ya, komisioner KPU ya. Nah, Bang, gimana? Abang melihat isu yang lagi ramai belakangan ini terkait KPU menghapus tadi dalam tanda kutip debat cawapres. Abang melihatnya seperti apa sih, Bang? Ya, sebetulnya kan kalau kita KPU ini kan harus bekerja sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ya. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan di pasal 277 bahwa pelaksanaan debat itu untuk calon presiden 3 kali dan calon wakil presiden 2 kali. Nah, walaupun memang tidak disebutkan dalam undang-undang itu harus berpasangan atau tidak, gitu kan? Nah, di periode 2014 atau 2019 kita mengadakan debat cawapres. Karena sekali lagi bahwa undang-undang menyebutkan bahwa ada debat cawapres, gitu kan? Dan walaupun sekarang sebetulnya tidak dihapus, tetapi debat cawapresnya digabung dengan atau ditemani oleh capres. Nah, persoalannya kemudian bagaimana cawapres bisa menunjukkan dirinya sebagai orang yang capable, sebagai orang yang paham dengan visi misi dari pasangan tersebut, dan bagaimana dia kemudian bisa menjelaskan kepada publik bahwa dia adalah orang yang mampu mendampingi calon presiden. Nah, jangan sampai kemudian orang nanti menilai bahwa KPU diintervensi dengan mengatakan bahwa debat cawapres ini harus didampingi oleh presiden. Karena kan banyak sekali kemudian sekarang komentar-komentar netizen bahwa ini ada intervensi dan sebagainya. Saya tidak ingin mengatakan itu, tetapi sebagai penyelenggara pemilu tentunya KPU harus bekerja secara independen dan profesional. Nah, itu persoalannya kemudian. Jadi saya berharap masih ada beberapa waktu ke depan untuk KPU bisa konsisten untuk tetap mengadakan debat calon wakil presiden. Artinya kalau kita berkaca di periode sebelumnya, di masanya Abang waktu itu 2019 ada debat capres, ada debat cawapres, terpisah ya Bang? Betul, terpisah. Ya, ketika itu cawapresnya Sandiaga Uno dan wakil presiden kita sekarang, ya kan? Nah, itu ada debatnya dan itu ada tema tersendiri karena biasanya memang wapres itu dia menghandle beberapa case terkait dengan kesejahteraan sosial, gitu kan, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita ambil temanya untuk kemudian didiskusikan, didebatkan, dan kemudian materinya kita berikan kepada panelis yang kita tunjuk. Nah, jadi sebetulnya penting untuk kemudian debat cawapres karena kan cawapres jangan sampai dipandang sebagai jabatan sebelah mata saja, gitu kan, padahal
Wapres ini kan nantinya akan menggantikan presiden kalau dia orang nomor 2 loh di nomor Republik. 2 loh. Kalau kemudian presiden keluar negeri, presiden berhalangan tetap, itu yang menggantikan adalah cawapres. Nah, sebenarnya kalau menurut kita berkaca ke aturan, undang-undang, emang pasangan calon presiden dan wakil calon capres dan cawapres itu boleh Bang mengusulkan misalnya nggak diadakan gitu. Jadi gini, kita dalam melakukan debat kita tentu bersosialisasi aturan. Kita undang kepada tim kampanyenya, kita undang tim kampanyenya untuk datang, kita jelaskan bagaimana mekanismenya. Nah, kalau ada usulan-usulan yang kemudian nanti disampaikan kepada penyelenggara pemilu atau KPU, itu selama tidak melanggar undang-undang tentu kita pertimbangkan. Tapi selama kemudian melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan peraturan KPU, tentu itu tidak boleh. Nggak boleh. Ya, tidak kita akomodir. Artinya sebatas usulan boleh aja. Sebatas usulan silakan saja gitu kan. Tetapi KPU sebagai lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dia harus bekerja sesuai dengan peraturan undang-undangan. Iya. Nah, ini Abang yang pernah duduk nih ya di KPU di 2017-2022 kemarin, ngelihat yang terjadi hari ini tuh seperti apa Bang? Kenapa bisa polemik ini sampai muncul gitu dan ada ide untuk itu? Ya saya tidak mengerti juga kemudian kenapa KPU membuat atau mewacanakan debat cawapres ini nanti akan ditemani oleh capres. Nah, kalaupun begitu sebetulnya kalau ditemani saja oke, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kemudian nanti peran capresnya ini? Seberapa jauh dia bisa membantu nanti ketika debat cawapresnya? Nah, kalau sudah dibantu kan berarti bukan debat cawapres lagi, tetapi debat pasangan calon. Nah, tapi sekali lagi bahwa saya ingin mengatakan KPU tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Nah, ini kan sekarang netizen sudah curiga kalau abang lihat-lihat di media sosial pasti kan waduh komentarnya begitu luar biasa pedas. Nah, saya khawatir kemudian kecurigaan itu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini yang lumayan berbahaya buat saya. Jika penyelenggara pemilu sudah tidak dipercaya oleh publik, tentu hasil pemilunya akan dipertanyakan juga. Nah, ini kemarin itu sempat ada bantahan dari KPU karena menurut KPU debat yang digabung nih cawapres dengan capresnya itu udah sesuai dengan undang-undang. Abang setuju nggak? Apa memang ternyata emang ada poin itu di undang-undang gimana? Memang di undang-undang malah di undang-undang tidak diatur debat politik itu, terutama debatnya itu tidak diatur mereka harus berpasangan. Coba lihat di pasal 277 menyatakan bahwa debat capres 2-3 kali, debat cawapres 2 kali. Nah, tetapi tidak menafikan kemudian berpasangan boleh saja kan. Kalau di masa kami malah cuma sekali debat cawapres Bang. Iya. Ya, di masa kami itu kami ambil debat capresnya 1, debat cawapresnya 1. Jadi ada yang head to head capres-capres, cawapres-cawapres dan 3 kali untuk berpasangan. Karena kebetulan waktu 2 pasang ya. 2 pasang ketika itu ya, 2 pasang dan juga kemudian kita melihat bahwa kondisinya waktunya tidak memungkinkan untuk kemudian kita cari jalan tengah gitu. Tapi yang pasti debat cawapresnya tetap ada. Nah, kalau KPU kan alasannya bahwa kemudian kita ingin melihat kekompakan mereka, ingin persamaan visi. Wah, saya kira saya tidak setuju dengan itu karena ketika capres menunjuk cawapresnya tentu penyampaian visi misinya tentu kan sudah dibuat bersama. Betul. Tentu harus kompak juga. Nah, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah masyarakat, publik ingin tahu KPU memfasilitasi bagaimana kapasitas cawapres kita nanti, kan begitu. Kalau dia jadi cawapres kan ya dia harus orang yang kemudian mampu menggantikan presiden dalam kondisi apapun. Gitu. Nah, ini seperti yang Abang sampaikan tadi rame di media sosial, udah jelas lah. Masyarakat pasti arahnya ke salah satu pasang, ya. Salah satu. Jadi saya pikir kita sama-sama udah tahu lah ini arahnya kemana gitu ya, Bang ya. Abang melihat memang ini ada intervensi dari pasangan calon atau inisiatif KPU atau ada hal lain yang mendasari kenapa KPU melakukan perubahan ini? Saya tidak tahu persis, makanya saya tidak ingin menyampaikan, tidak bisa menjawab apa yang saya ditanya oleh Abang. Tapi yang namanya KPU dalam peraturan undang-undangan bahkan dalam konstitusi di pasal 22I disebutkan bahwa KPU itu adalah penyelenggara pemilu adalah KPU yang mandiri dan bersifat nasional. Yang namanya mandiri itu kan nggak bisa diintervensi Bang oleh kekuatan politik manapun. Nah, saya sih maunya kemudian atau berharap keputusan ini, kebijakan ini bukan karena intervensi penguasa, tetapi karena memang mungkin KPU
mengambil kebijakan ini karena betul-betul seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa ini soal kekompakan dan sebagainya gitu ya. Saya tidak tahu persis, tetapi jangan sampai juga kemudian kebijakan ini menimbulkan polemik di publik. Kecurigaan publik terhadap independensi KPU menjadi persoalan. Iya. Apa ya? Kalau memang ini bukan intervensi, tapi ada klausul yang membolehkan perubahan ini, Bang, yang dilakukan oleh KPU. Perubahan maksudnya saya, ini kan udah berjalan nih sebelumnya debat capres cawapres ini segala macam. Ya katakanlah ini semacam sebuah pembaruan, inovasi atau yang dilakukan oleh komisioner KPU sekarang gitu. Kalau memang kita coba berbaik sangka aja nih, nggak ada lobby lah dari pasangan calon yang lain gitu. Tapi gimana mungkin kayak gitu, Bang? Ya inovasi tentu jangan sampai kemudian malah menjadi kontroversi gitu ya. Kontroversinya adalah kok bisa kemudian debat cawapres digabung atau kemudian ada capresnya untuk mendampingi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana peran capres yang hadir ini. Masa capresnya juga pelangap-pelongo gitu ya, kemudian diam, tidak mendukung cawapresnya, atau kalaupun mendukung sejauh mana, kalau bisa menjawab sejauh mana pertanyaan-pertanyaan panas yang dilakukan kepada cawapres. Ini kan membingungkan publik sebetulnya. Betul, Bang. Gitu loh. Nah, saran saya kemudian KPU kembali saja ke peraturan undang-undangan agar publik tidak curiga, kemudian suara-suara miring dari masyarakat juga tidak muncul yang kemudian berpotensi tadi saya bilang menurunkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara. Betul. Ya. Nah, kita coba keluar dulu, Bang, dari soal debat cawapres tadi ya. Kita masuk ke soal ini. Bawaslu sendiri menyebutkan ada pelanggaran di KPU karena caleg yang akan daftar ini tidak memenuhi kuota 30%. Itu kan juga ramai tuh di media gitu. Abang melihatnya gimana tuh, Bang? Iya, ini juga suatu kemunduran buat saya ya, bahwa kemudian di undang-undang menyebutkan bahwa diwajibkan 30% perempuan itu. Tetapi KPU periode ini menurunkan jumlah 30% perempuan itu dengan di bawah. Dari garis bawah 30% gitu, desimalnya di garis bawah. Dan kemudian tidak memberikan sanksi kepada partai-partai politik yang tidak mengikuti aturan itu. Nah, kemudian beberapa masyarakat sipil seperti Mas Sadar, Mbak Titi, dan beberapa teman-teman lain memprotes itu, dan bahkan melaporkan ke DKPP sebagai pelanggaran etik, gitu ya. Dan juga sudah melaporkan ke Bawaslu. Dan Bawaslu sudah memutus untuk kemudian agar diperbaiki. Tetapi sampai 3 hari setelah putusan sesuai dengan peraturan undang-undangan, nggak ada perbaikan. Putusan Bawaslu itu harus ditindaklanjuti paling lambat 3 hari setelah putusan. Sampai saat ini belum ada perbaikan. KPU ketika itu pertama hanya menyurati partai politik untuk menindaklanjuti, tetapi tidak ada sanksi. Nah, di periode saya ketika itu mereka tidak boleh ikut di dapil tersebut yang tidak memenuhi syarat 30%, partai tersebut tidak boleh ikut. Oh iya, itu harus tegas terkait dengan aturan seperti itu karena itu adalah undang-undang dan KPU menurunkannya dengan hal yang tegas. Bahkan kami tarik desimalnya 30% itu ke atas ya agar kemudian keterwakilan perempuan itu bisa terpenuhi di parlemen. Nah, itu diatur undang-undang, Bang. Diatur undang-undang. 30% ada peraturan yang tertulis terkait 30% yang detail itu nanti diturunkan di peraturan KPU. Nah, gitu di peraturan KPU walaupun kemudian KPU-nya menurunkan, tetapi setelah dicek, diteliti oleh teman-teman bahwa ada juga beberapa daerah yang tidak memenuhi syarat 30%. Nah, itu jadi persoalan. Nah, ini kan artinya menambah barisan ini ya, catatan oleh KPU periode sekarang nih gitu. Kira-kira apa sih menurut Abang yang harus dilakukan KPU? 2 kesalahan ini kan udah benar-benar menurunkan integritasnya di mata masyarakat. Saya sih berharap kemudian KPU bekerja mengacu kepada peraturan undang-undangan. Ya, ini penting sekali karena memang jangan kemudian peraturan undang-undangan ini diinterpretasi atau diterjemahkan karena misalnya saja konsultasi dengan DPR. Konsultasi dengan DPR itu penting ya, dengan Komisi 2 sebagai mitranya KPU. Tetapi tidak lantas kemudian itu menjadi acuan. Acuannya tetap peraturan undang-undangan. Dan bahkan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, konsultasi dengan Komisi 2 itu dengan Komisi 2 tidak lagi terikat. Kalau dulu kan terikat, kemudian KPU 2014 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa RDP itu tidak lagi terikat putusannya, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Nah, oleh karenanya KPU strike saja dengan peraturan undang-undangan. Jangan apa-apa kemudian harus konsultasi, ya tidak seperti itu. Konsultasi penting untuk memberikan masukan kepada KPU sebagai mitra dengan Komisi 2. Konsultasi penting untuk kita mensosialisasikan rancangan peraturan KPU. Tetapi tidak terikat dengan kemudian hasil konsultasi itu, gitu loh. Jadi itu sebagai masukan saja. Nah, ini yang saya lihat bahwa KPU sekarang ini semuanya tergantung kepada hasil dengan RDP Komisi 2. Nah, ini kan independensinya di persoalan gitu kan, dan KPU itu azasnya adalah mandiri, independen, tidak boleh kemudian diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Ya. Gitu. Nah, dari dua persoalan tadi, Bang, ada pandangan masyarakat atau beberapa kalangan di luar sana yang menganggap hari ini KPU itu udah diintervensi oleh negara gitu. Dari dua persoalan itu aja ya, kalau kita lihat yang sempat rame di media massa. Nah, Abang melihatnya seperti apa sih sebenarnya KPU? Iya, saya kira saya tidak menyalahkan kesan itu ya, karena memang kelihatan sekali gitu loh. Tetapi saya belum punya bukti yang kuat terkait dengan apa yang saudara tanyakan. Tetapi sekali lagi bahwa publik tentu punya penilaian sendiri dengan melihat kinerja KPU gitu ya. Jadi nggak bisa kita salahkan kemudian KPU, publik menyalahkan KPU. Dan ini suatu hal yang wajar karena ini kan lembaga publik KPU ini, dan dia sangat bertanggung jawab dengan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilu. Nah, oleh karenanya publik jadi curiga. Nah, untuk menghindari kecurigaan ini sekali lagi, janganlah ada putusan-putusan yang kontroversi. Betul. Sudah ada undang-undang yang kemudian menjembatani atau kemudian menjadi guidance untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jangan diinterpretasi lain-lain, jangan diinterpretasi seakan-akan berdasarkan intervensi dari kekuatan politik tertentu. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau kita berkaca di masa Abang kemarin tuh, 2019 gitu ya, ketika Abang masih menjabat sebagai komisioner KPU, intervensi, campur tangan dari partai, dari itu emang ada sih Bang upaya ke situ gitu dari luar KPU, dari pemerintah sendiri gitu ya misalnya gitu. Emang selalu ada nggak sih sebenarnya? Ada ya? Ya pasti ada. Bahwa kemudian misalnya saja pemerintah menginginkan pemilunya seperti ini, seperti itu. Ya, tetapi tentu selama kemudian tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tentu kita akan pertimbangkan. Tetapi kalau jika sudah kemudian melanggar peraturan perundang-undangan, tentu kami tidak mau untuk kemudian mengakomodir intervensi tersebut dalam sebuah kebijakan dan nanti akan berimbas tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu. Misalnya nih saya ambil contoh. Itu sekarang kan ada kampanye cuma 75 hari. Dulu di masa kami menolak itu. KPU periode kami itu menolak kampanye 75 hari. Karena apa? Karena terkait dengan pengadaan logistik. Ya, karena perhitungan-hitungan kami. Lah, kemudian DPR menganggap bahwa kampanye yang sekian ratus hari itu terlalu lama, panjang, dan mereka bilang mengeluarkan logistik yang besar dan sebagainya. Tetapi kami buat batas deh. Kalau dikurangi bisa nggak 120 hari, gitu kan? Atau 125 hari. Kenapa? Karena sejak daftar calon tetap itu ditetapkan, maka KPU harus kemudian menyiapkan logistik. Karena kan sudah ditandatangani siapa aja daftar calon tetapnya, Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, kita kan harus kemudian pertama melakukan lelang terlebih dahulu. Walaupun sekarang sudah melalui PSE dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita harus melakukan pencetakan, kemudian distribusi. Ya, distribusi ini kan Indonesia ini bukan negeri yang pulau-pulau gitu kan. Dulu kami utamakan yang timur misalnya saja. Nah, hal seperti itu kita punya waktu, gitu loh. Tapi KPU sekarang kemudian melalui KPU diberikan amanat oleh Perpu nomor 1 tahun 2022 yang ada perubahan terkait dengan Undang-Undang 2017 yang menyatakan kampanye 75 hari. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara KPU sekarang menyiapkan logistik. Semoga aman-aman saja gitu ya. Nah, di periode kami tidak ingin kemudian justru itu mempersulit kami sebagai penyelenggara.
Nah, jadi kami mencoba mengakomodir, tapi kami bilang 125 hari deh. Nah, tetapi ternyata mereka masih ngotot untuk melakukan 75 hari. Nah, setelah kami, itu baru dibuat ada perpu namanya, salah satunya adalah kampanye berlangsung selama 75 hari. Nah, bentuk-bentuk quote and quote intervensi seperti itu. Waktu itu berarti di 2019 120 hari ya? Lebih 300 sekian hari saya lupa. Masa kampanye, karena Undang-Undang 7 2017 menyatakan itu. Nah, tetapi kemudian ada peluang membuat perubahan undang-undang. Di perubahan undang-undang kan itu bisa dua. Ada revisi undang-undang. Nah, ini tentu akan makan waktu lama karena berbagai kekuatan politik akan berdialektika dan sebagainya. Akhirnya kemudian pemerintah dan DPR setuju untuk melakukan perpu. Nah, kenapa diadakan perpu? Karena ada daerah otonomi baru DOB di Papua, gitu kan? Nah, itu dapilnya harus dibuat khusus, makanya harus dibuat. Nah, akhirnya salah satunya adalah selain verifikasi partai, ini juga diturunkannya, dikurangi jumlah hari untuk kampanye. Jadi kalau menurut Abang, rasa-rasanya 75 hari itu sebenarnya cukup nggak ya? Ya mungkin untuk politisi yang berkampanye silakan saja. Mungkin itu cukup buat mereka. Gitu. Tapi untuk menyiapkan logistik. Nah, menyiapkan logistik itu buat kami menghitung-hitung ketika itu, sepertinya tidak mungkin. Nah, akhirnya kami tidak terpilih lagi, gitu teman-teman, periode kami selesai. KPU sekarang dianggap mampu untuk pengadaan logistik selama 75 hari itu. Bang, sudah sambil ngopi dulu Bang. Masih batuk-batuk gini. Bismillah. Nah ini Bang, program Ngopdar itu pas lagi ngopi, jadi ngopi bersama Darwin nih Bang. Wah mantap, enak banget. Oh jadi waktu itu juga sempat ada wacana untuk ke 75 tapi ada wacana, tapi kami kemudian kami menganggap bahwa itu sulit untuk kami lakukan. Kami sebagai penyelenggara pemilu tentu punya batas ya, punya batas. Kemudian kalau kami melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tentu kami tidak boleh untuk kemudian seperti memudahkan gitu. Nanti malah kami yang kelimpungan untuk pengadaan logistik tersebut. Tetapi mungkin KPU periode sekarang mampu ya, silakan saja. Artinya waktu itu negosiasinya lebih kepada karena waktu persiapan logistik, bukan persoalan masa kampanye. Betul, kalau kampanye kan memang yang terasa betul kan caleg dan capres gitu ya, itu silakan saja. Tapi tolong beri kami waktu untuk menyiapkan logistik. Nah ini terkait yang rame nih Bang, kita singgung aja lah ya. Jadi sekarang itu masyarakat khawatir karena akan adanya kecurangan ya dalam pilpres kali ini, di mana salah satu calonnya cawapresnya anak presiden gitu ya, kemudian udah tentu presiden juga terlihat banget mendukung salah satu pasang capres dan cawapres gitu dari 3 pasang tersebut gitu. Abang melihatnya seperti apa KPU harus menyikapi ini persoalan ini, karena kan KPU harus menjaga independensinya gitu. Tapi di sisi lain kita udah sama-sama lihat sendiri informasi begitu terbukanya gitu ya, bagaimana upaya presiden terhadap anaknya itu Abang gimana? Ya saya sih kalau kemudian kita mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, KPU itu independen. Dia bekerja berdasarkan azas yang netral, kemudian juga mandiri, profesional gitu ya. Siapapun calonnya, maka dia harus bersikap netral dan bekerja secara profesional. Itu saja. Jadi jangan perlu kemudian ada PKU terhadap mentang-mentang yang ikut adalah anak presiden, nggak peduli harusnya. Ya, KPU itu harus berdiri di tengah dan kemudian dia melayani seluruh calon presiden maupun calon anggota legislatif. Jadi data, kemudian juga hak tampil, hak kampanye itu harus difasilitasi dengan adil. Tidak boleh kemudian ada pretensi yang kemudian harus mengarah ke anak presiden. Itu nggak boleh. Nah, itu pelanggaran etik dan pelanggaran peraturan undang-undangan. Kalau itu kemudian KPU melakukan itu, maka saya kira itu KPU sekarang harus dipecat kalau betul ada indikasi ke situ. Ya, jadi nggak boleh itu KPU melakukan tindakan-tindakan yang kemudian terkesan dia berpihak kepada salah satu pasangan. Nah, jadi
tanpa kompromi ya siapapun sama di mata hukum dan juga di dalam hak dia sebagai hak politik dia dalam konteks kepemiluan. Ya. Nah, kalau kita berkaca tadi yang udah kita sempat obrolin gitu ya, 2 kasus tadi gitu, nggak menutup kemungkinan besok ada lagi nih kebijakan-kebijakan yang kontroversial gitu ya Bang. Ya mungkin saja dalam waktu beberapa hari ini ya, apakah itu ya karena intervensi kah atau karena menguntungkan si pasangan calon segala macam. Abang dalam kesempatan ini sebagai orang yang pernah menjadi komisioner KPU ada pesan nggak Bang? Atau ada sesuatu nggak yang bisa disampaikan ke komisioner KPU sekarang agar mereka terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Bang? Iya, baik. Pertama saya berpesan kepada penyelenggara pemilu dari level RI sampai level TPS yang menyampaikan bahwa bekerja harus profesional, taat azas dan tidak berpihak kepada kelompok manapun. Even kepada kekuatan politik yang sekarang berkuasa. Tidak boleh itu, karena di undang-undang dijelaskan dan bahkan dalam konstitusi penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang mandiri, yang harus netralitasnya harus terjaga. Kemudian kedua, saya ingatkan juga kepada masyarakat untuk kemudian berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 ini. Kenapa saya bilang itu? Selain memilih, Anda juga harus melaporkan potensi-potensi kecurangan, baik itu dari penyelenggara, dari caleg maupun capres, kepada Bawaslu. Nah ini penting, partisipasi masyarakat tidak hanya memilih sebetulnya, tetapi dia juga harus kemudian melakukan pemantauan, melaporkan kesalahan-kesalahan, potensi-potensi kecurangan yang ada dari berbagai pihak ya, penyelenggara, partai politik, capres dan beberapa hal lain, terutama mungkin adalah penyelenggara itu sendiri, ya, agar kemudian potensi-potensi kecurangan itu bisa diminimalisir, karena kita berharap betul penyelenggaraan pemilu 2024 akan betul-betul menjadi penguatan demokrasi di Indonesia ke depan. Gitu. Oke, Bang, nggak terasa udah setengah jam. Kita sebelum bubar kita ngopi dulu Bang, seruput lagi Bang. Enak banget nih kopi gayunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Ilham, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Artinya mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bisa membawa manfaat ke masyarakat. Artinya masyarakat dapat pemahaman baru gitu ya terkait tadi pernyataan Abang. Kebetulan Abang pernah jadi komisioner KPU 2017-2012. Terima kasih banyak udah mau hadir, mau berbagi dengan kami Bang. Mudah-mudahan Abang selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu dimudahkan, dilancarkan semua urusan. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Abang Da Ilham Saputra, mantan komisioner KPU periode 2017-2022. Saksikan terus Forum Ngobdar di channel YouTube Forum Keadilan TV. Kami akan hadirkan dengan isu-isu dan topik-topik yang sedang hangat di media massa dalam sepekan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.